イメージは燃焼。あと少し、もう少しで俺のオーロニアガード。Di video kali ini admin akan menceritakan alur cerita anime Kenja no Mago, di mana anime ini menceritakan tentang seorang budak kantoran yang tewas karena tertabrak truk kun. Di dunia lain dia menjadi seorang cucu angkat pahlawan legendaris dan dilatih hingga menjadi sangat kuat tanpa mengetahui batas normal di dunia tersebut. Kalau kalian tertarik silahkan ambil cemilan atau ubah posisi ke rebahan, jadi kita langsung aja ke videonya. Tapi jangan lupa buat klik like dan subscribe dulu sebelum mulai mendengarkan, biar admin tambah semangat buat bikin konten berkat dukungan kalian. Kita langsung aja, let's go. Pada awal cerita kita diperlihatkan seorang pekerja kantoran lembur karena banyak kerjaan. Namun setelah dia pulang larut malam, dia tidak menyadari adanya lampu merah dan tertabrak mobil. Pria ini direinkarnasikan menjadi seorang anak yang bernama Shin Wolford. Shin ditemukan oleh kakeknya sekarang yang bernama Merlin Wolford, dan saat ini mereka tinggal di hutan belantara. Shin di sini memiliki bakat sihir yang sangat hebat hingga dia bisa berburu dengan mudah. Dia juga sangat menyukai sihir sebab di bumi itu tidak terdapat sihir. Selain itu Shin juga dapat dengan mudah menggunakan sihir juga karena ingatan masa lalunya. Selanjutnya Shin dikunjungi oleh kenalan kakeknya untuk mempelajari alat sihir dan bela diri. Mereka adalah Melinda dan Michelle. Shin selalu dimarahi oleh nenek Melinda karena selalu berlebihan dalam melakukan sesuatu. 2 tahun kemudian ketika Shin latihan pedang bersama Michelle, kakek Shin mengajaknya ke dalam hutan. Shin di sini diajak oleh kakeknya untuk memburu binatang iblis agar Shin mendapatkan pengalaman tempur. Binatang atau manusia bisa berubah menjadi iblis berbahaya jika mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan dan pikirannya. Kakek Shin di sini dikenal sebagai pahlawan oleh negara karena berhasil meredam amukan iblis. Setelah itu Shin diajari cara menggunakan sihir pencari dan dia bisa menguasainya dengan sangat cepat sekali percobaan saja. Karena telah menemukan keberadaan iblis, Shin bergegas untuk mengatasinya agar tidak menjadi lebih berbahaya lagi. Shin di sini langsung menerjang iblis tersebut dengan sihir dan alat sihir buatannya yang tidak biasa. Kakek Merlin di sini sangat terkejut melihat kemampuan cucunya. Kemudian kakek bertanya kepada Shin tentang sihir apa yang telah dia gunakan tadi. Namun Shin tidak bisa mengatakannya kalau itu merupakan sihir ciptaannya sendiri dari ingatan masa lalunya. Malamnya, kakek Shin dan yang lainnya terkejut karena Shin bisa mengalahkan binatang iblis sendirian dengan mudah menggunakan sihir dan peralatan baru yang tidak diketahui. Mereka pun bertanya-tanya siapa Shin sebenarnya, tetapi kakek Shin berkata kalau hal itu tidak masalah karena Shin memanggilnya kakek, jadi Shin adalah cucunya. Besoknya, kakek Merlin menceritakan semuanya kepada Shin kalau dia bukanlah cucu kandungnya. Namun Shin di sini tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena dia telah diadopsi oleh seorang kakek yang baik. Dia juga tinggal bersama nenek Melinda dan Michelle, jadi Shin merasa tidak kesepian. Shin malah senang karena memiliki kakek seperti Merlin. Hal ini membuat Merlin terharu bahagia mendengarnya. Terlebih lagi, kemungkinan keluarganya dihabisi oleh binatang iblis Red Grizzly sangat tinggi. Namun Shin telah membunuh iblis tersebut kemarin, dan dia merasa telah membalaskan dendam orang tuanya di dunia ini. Saat umur Shin 15 tahun, mereka merayakannya dengan pesta makan sederhana bersama dengan kerabat kakeknya, yang ternyata setiap orang di sini mempunyai jabatan penting di negara ini, yang membuat Shin terkejut bukan main. Bahkan raja negeri ini yang selalu dianggap Shin paman ikut datang untuk merayakannya. Mendengar itu tentu Shin terkejut karena selama ini yang dia tahu mereka adalah kenalan kakek nenek dan Michelle. Selanjutnya Shin ditanya akan melakukan apa setelah dewasa ini. Shin di sini kebingungan karena memang dia kurang tahu pengetahuan umum dunia ini dan hanya mempelajari sihir dan juga bela diri. Namun dia tahu kalau saat ini dia telah dewasa dan harus mendapatkan uang sendiri.
Mendengar itu, semua orang terkejut karena Shin tidak diajari batas normal atau pengetahuan umum oleh kakeknya yang kelupaan mengajari itu. Hal ini membuat nenek Melinda sangat kesal kepada Merlin karena dia mengajari Shin sihir saja. Setelah itu mereka pergi ke suatu tempat terpencil dengan menggunakan sihir gate milik Shin yang baru mereka ketahui. Tujuan kakek Shin mengajak yang lainnya yaitu untuk menguji kekuatan Shin sebagai ujian akhir di umurnya yang ke-15 tahun. Kakek Shin berharap semua orang tidak terlalu terkejut dengan sihir milik Shin. Namun, Shin di sini menunjukkan sihir penghancur luar biasa dan membuat semua orang melongo. Melinda di sini memarahi Merlin kembali karena dia tidak mengajari Shin cara untuk menahan diri. Semua orang di sini sepakat untuk tidak mempublikasikan kekuatan sihir Shin ke dunia luar karena bisa terjadi konflik dan perebutan kekuasaan untuk saling memiliki Shin dengan negeri lainnya. Karena itu, Paman Dis yang merupakan raja dari kerajaan negeri ini menyarankan agar Shin masuk ke dalam akademi sihir di kerajaan karena kekuatan Shin bisa menghancurkan keseimbangan dunia. Shin di sini tidak tahu kalau ini merupakan hal yang sangat penting dan kakek Merlin juga tidak ingin kalau Shin dijadikan alat perang di kerajaan. Namun Paman Dis di sini berjanji kalau Shin tidak akan dilibatkan dalam urusan militer apapun karena dia sendiri telah menganggap Shin sebagai keponakannya. Kalau Shin masuk ke dalam akademi sihir, mungkin Shin bisa belajar untuk bisa mengukur kemampuannya yang tidak masuk akal dan bisa belajar juga pengetahuan umum agar bisa menahan diri. Semua berkasnya akan diurus oleh Paman Dis, tetapi Shin harus tetap ikut dalam ujian seleksi masuk akademi sihir. Dan alasan kenapa Raja Diseum bisa akrab dengan kakek Shin yaitu karena dulu ketika negeri ini hampir hancur dari serangan iblis, kakek Merlin dan neneknya Melinda mengalahkan iblis tersebut dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Raja Diseum muda yang masih menjadi pangeran saat itu merasa sangat kagum dengan kekuatan dua pahlawan Merlin dan Melinda ini. Jadi dia selalu ingin mengobrol dengan mereka, lalu mereka pun bersahabat. Mendengar pujian itu membuat kakek dan nenek Shin malu karena itu adalah kejadian masa lalu saja. Bahkan Shin juga baru mengetahui kalau kakek dan neneknya dulu pernah menikah. Selanjutnya, ketika sampai kota, ternyata semua warga kerajaan sangat ngefans kepada pahlawan Merlin dan Melinda. Bahkan Shin terkejut karena rumah milik kakek dan neneknya ternyata sangatlah besar pemberian dari Raja Diseum. Dia juga disambut oleh para pelayan kelas atas dari kerajaan ini. Setelah itu Shin berkeliling kota, namun ketika memasuki gang, dia melihat dua gadis yang sedang dirundung oleh tiga pria. Shin yang melihat itu lalu menyelamatkan mereka dari tiga berandalan yang mengaku sebagai pemburu iblis. Tentu saja Shin bisa mengalahkan mereka dengan mudah karena kekuatannya yang tidak masuk akal. Shin terkejut karena salah satu dari wanita yang dia selamatkannya ternyata sangatlah imut. Setelah berkenalan, ternyata mereka bernama Maria dan Sicily yang akan memasuki ujian akademi sihir seperti Shin. Mereka terkejut karena Shin yang menguasai teknik bela diri tinggi malah masuk ke akademi sihir bukan akademi ksatria. Namun Shin tidak menghiraukannya dan mengajak mereka untuk berjuang bersama nantinya. Sicily di sini terlihat malu-malu ketika salaman dengan Shin. Karena Maria mulai membicarakan tentang pahlawan Merlin dan Melinda terus, Shin di sini pamit karena tidak ingin identitasnya diketahui saat ini yang mungkin bisa menjadi kehebohan. Maria di sini menggoda Sicily yang sepertinya telah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Shin. Hari ujian pun telah tiba, namun Shin di sini diganggu oleh salah satu anak bangsawan yang tidak senang karena Shin telah menghalangi jalannya. Dia juga merasa kesal kepada Shin karena tidak menghormati bangsawan. Pertengkaran mereka dihentikan oleh seorang pria yang ternyata dia adalah pangeran dari negeri ini yang bernama August von Earlside. Melihat status bangsawannya lebih rendah, dia pun pergi dengan wajah kesal karena diancam oleh pangeran. Shin terkejut karena pangeran Aug adalah anak Paman Dis yang Shin kenal, dan Shin di sini bahkan menganggap August sebagai sepupunya. Mendengar itu, si pangeran merasa senang karena dia bisa berbicara dengan santai dengan seseorang seperti Shin. Tentu pemandangan ini menarik perhatian banyak orang termasuk Maria dan Sicily yang hadir untuk ujian masuk. Ujian berlangsung cukup mudah untuk Shin, namun dia merasa malu sendiri setelah melihat anak-anak lain yang seperti Chunibyo ketika menggunakan sihir. Shin juga disuruh menahan diri agar tidak menghancurkan tempat ini karena raja telah memperingatkan para pengawas untuk memberitahu Shin agar menahan kekuatannya. Meskipun begitu,
Semua orang terkejut setelah melihat Shin bisa menggunakan sihir tanpa rapalan. Terlebih lagi sihirnya sangatlah kuat walaupun dia telah menahan diri. Setelah itu, Shin diterima sebagai murid terbaik tahun ini dan dia disuruh untuk menyiapkan pidato sebagai perwakilan murid tahun ini di upacara pembukaan. Hal ini membuat Shin tidak percaya diri karena harus melakukan sesuatu yang merepotkan. Tetapi dia harus tetap menerimanya karena Pangeran August juga sepertinya ingin membuat Shin sedikit menderita untuk melakukan pidato. Di sisi lain, bangsawan yang telah mengganggu Shin terlihat tidak terima karena dia ditempatkan di kelas A bukan di kelas S. Bisa dipastikan dia sangat membenci Shin. Ketika di rumah, Shin juga merubah sihir pertahanan pada pakaiannya dengan sihir originalitasnya yang sangat hebat dengan menambahkan beberapa pertahanan dan yang lainnya. Nenek Melinda di sini menghampiri Shin yang teriak karena berhasil merubah sihir di seragamnya dan dia merasa sangat kaget setelah melihat hasil seragam Shin yang di atas normal. Hari upacara pembukaan pun dimulai dan Shin di sini bisa memberikan pidato yang cukup lancar. Namun Maria dan Sicily di sini kaget karena baru mengetahui nama belakang Shin yang merupakan cucu dua pahlawan Merlin dan Melinda. Si bangsawan Kurt terlihat semakin membenci Shin karena merasa dirinya semakin direndahkan. Siswa kelas S hanya berisi 10 orang saja, dan orang yang bernama Alfred Marcus akan menjadi wali kelasnya Shin di kelas S yang merupakan mantan anggota divisi sihir. Setelah keras berakhir, Shin mendengar kalau Sicily diganggu oleh pria yang ternyata pengganggu itu adalah bangsawan Kurt yang sangat membenci Shin. Karena ditolak oleh Sicily, dia mengancam akan memecat kerjaan ayahnya Sicily karena ayahnya merupakan atasan dari ayah Sicily. Mendengar hal itu, Pangeran August di sini menghentikan pertikaian mereka kembali dan menyuruh Kurt agar pergi. Pangeran August juga memperingatkan kalau menyalahgunakan kekuasaan tidak diperbolehkan seenaknya di akademi ini. Mendengar itu dan diancam oleh Pangeran August, si Kurt akhirnya pergi dengan terpaksa. Sicily yang awalnya ketakutan berterima kasih kepada Pangeran dan Shin. Dan ternyata si Pangeran August telah mendengar semua ucapan Shin sebelum dia ikut campur dan membuat Sicily dan Shin malu mendengarnya. Karena khawatir masalah ini belum berakhir begitu saja, Shin di sini mengajak Sicily ke rumahnya. Pangeran August dan pengawalnya Thor dan Julius juga akan ikut ke sana. Maria di sini kegirangan karena ke rumah Shin berarti mengunjungi rumah pahlawan yang sangat diidolakan semua orang. Setelah menceritakan kronologinya, Shin di sini meminta izin kepada neneknya untuk memperbarui sihir dari seragam Sicily agar lebih aman dari ancaman luar. Namun nenek Shin di sini bertanya apakah Sicily merasa layak untuk dilindungi Shin yang sungguh-sungguh ingin melindungi Sicily dengan memberikan sihir pertahanan pada seragamnya yang ternyata sudah setara dengan pelindung harta nasional. Mendengar itu, Sicily merasa tidak layak menerima benda berharga itu karena dia seperti memanfaatkan kekuatan Shin untuk keperluannya saja, walaupun Shin di sini tidak ada hubungannya. Mendengar itu, ternyata ini merupakan ujian saja dari nenek Shin agar mengetahui niat asli Sicily yang ingin memanfaatkan Shin. Karena hal ini perlu dilakukan agar hati Sicily tidak hancur setelah merasa bersalah ketika tahu kekuatan Shin itu sangatlah di luar nalar. Namun Shin juga berkata kalau dia merasa tidak masalah dimanfaatkan oleh Sicily karena memang dia ingin melindungi Sicily itu sendiri. Setelah itu Shin menunjukkan sihir buatannya sendiri untuk menambahkan sihir ke dalam seragamnya Sicily yang dinilai sangat luar biasa. Tetapi karena sangat luar biasa, maka kekuatan ini harus dirahasiakan agar tidak terjadi peperangan karena perlengkapan yang Shin buat sangat bisa dimanfaatkan untuk kekuatan militer. Shin akhirnya menambahkan sihirnya juga kepada seragam Aug dan yang lainnya, kecuali Maria yang merasa tidak layak mendapatkan perlindungan setara harta nasional. Kemudian Shin juga berjanji akan mengantar dan menjemput Sicily ketika di sekolah menggunakan sihir gate miliknya yang membuat semua orang terkejut kembali karena sihir ini baru mereka lihat. Hal yang menurut Shin normal ternyata sangatlah di atas normal di sini. Besoknya Shin mengawal Sicily agar terhindar dari bahaya. Namun kemesraan secara tidak sadar mereka membuat Maria kesal. Setelah kelas selesai, Shin dan yang lainnya diajak berkeliling untuk memperkenalkan fasilitas di akademi ini. Mereka juga membahas tentang ekstrakurikuler yang bisa mereka masuki.
Namun, Shin yang memang belum memikirkan untuk masuk eskul apapun, dia akhirnya disarankan untuk membuat eskul itu sendiri oleh Pangeran Aug. Dan Julius yang merupakan salah satu pengawal Pangeran Aug juga tertarik dengan eskul penguatan tubuh atau otot. Semua orang di sini mulai penasaran dengan eskul apa yang akan didirikan oleh Shin dan ingin mengikuti eskul tersebut. Meskipun Shin belum memutuskan untuk membuat eskul seperti apa, tetapi karena didesak oleh teman sekelasnya dan Aug yang seenaknya memutuskan agar Shin membuat eskul sendiri, akhirnya wali kelas Shin menyetujuinya dan dia akan menjadi guru pembimbing eskul ini. Nama dari kelompok ini juga sudah ditentukan, yaitu kelompok belajar sihir pamungkas. Selanjutnya di sisi lain, raja dan ajudannya sedang membahas tentang jumlah iblis yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Hal ini membuat kekhawatiran karena terdapat asumsi kalau ada campur tangan manusia yang mengembangkan iblis ini menjadi lebih banyak. Oleh karena itu, Raja Dishio memerintahkan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah ini kepada organisasi pemburu iblis agar tidak menjadi masalah serius ke depannya. Di dalam kediaman bangsawan Ritzburg, ayah Kurt marah karena raja menegur dia sebab anaknya menyalahgunakan posisi di akademi untuk mengancam seseorang yang jelas-jelas itu dilarang di sana. Namun si Kurt terlihat sangat membenci rakyat jelata, apalagi Shin yang dianggapnya sebagai hama pengganggu olehnya. Ayah Kurt di sini sangat kesal dan bingung akan sikap anaknya karena dia menjadi tiba-tiba temperamen. Akhirnya, Kurt dihukum dengan cara ditahan di kamarnya. Besoknya, Shin mendengar tentang Kurt yang tiba-tiba berubah setelah bertemu dengan seorang guru baru di laboratorium SMP Pangeran Aug. Awalnya, Kurt hanyalah seorang murid yang cukup pandai. Namun, setelah bertemu dengan guru yang bernama Oliver Strom, sikap dari Kurt berubah. Kemudian, guru tersebut di sini mampir ke kediaman Kurt yang sedang dihukum. Kemudian dia memberikan cuci otak kepada Kurt agar lebih banyak membenci orang lagi, termasuk Shin yang dianggap sebagai pengganggu olehnya. Selanjutnya, saat Shin di kantin, teman-temannya kembali menggoda Shin dan Sicily yang ingin tetap berangkat bersama, meskipun Kurt telah ditahan di rumahnya. Namun, Shin di sini menceritakan sedikit tentang pengalamannya yang memburu iblis saat usia 10 tahun karena teman-temannya belum mengetahui cara melihat niat buruk seseorang melalui sihir. Mendengar Shin telah berburu iblis di usia 10 tahun dan mengajar beruang iblis sekali serang, semua orang di sini bengong dan membeku saking terkejutnya. Kemudian saat Shin dan yang lainnya pergi untuk membahas kelompok belajar, tiba-tiba Kurt datang dengan energi negatif yang sangat tinggi. Dia juga tidak ragu menyerang dengan niat membunuh sehingga Shin meminta Aug dan teman-temannya lari dari sini karena Kurt telah berubah menjadi iblis. Shin yang sedikit terluka akibat serangan dadakan itu mengatakan kalau semua orang hanya akan menjadi beban saja jika membantu. Setelah teman-temannya pergi, Shin di sini bertarung dengan Kurt yang sangat membenci Shin. Meskipun begitu, Kurt sepertinya belum menjadi iblis seutuhnya dan Shin ingin mengembalikan Kurt seperti biasa. Tetapi karena Kurt ingin melakukan serangan bunuh diri dan melibatkan seluruh akademi, maka Shin tidak punya pilihan lain selain membunuh Kurt agar ledakan tersebut tidak terjadi. Setelah pertarungan selesai, Shin di sini merasa tidak enak karena telah membunuh manusia untuk pertama kalinya walaupun dia telah berubah menjadi iblis. Teman-temannya Shin yang melihat pertarungan tadi kaget karena Shin bisa melawan iblis itu sendirian. Pangeran Aug mengatakan kalau Shin mungkin akan kesulitan setelah ini karena dia telah membunuh iblis manusia dengan mudah. Kemudian Pangeran Aug mengumumkan kalau cucu pahlawan Merlin yang bernama Shin adalah orang yang telah mengalahkan iblis tersebut. Sehingga para kesatria yang mendengar pernyataan itu langsung kegirangan karena telah terlahir pahlawan baru, yaitu Shin Wolford. Setelah itu, Shin di sini bingung dan bertanya kepada Aug apakah manusia bisa dengan mudah berubah menjadi iblis.
Karena yang dia tahu, iblis itu seharusnya kehilangan akal dan hanya bisa berteriak. Namun, Card di sini masih bisa berbicara dan juga masih lemah karena bisa diserang oleh Shin dengan mudah waktu itu. Meskipun semua orang terkejut karena Shin menganggap iblis itu lemah, namun mereka juga heran kenapa ini bisa terjadi. Shin di sini memberikan kemungkinan kalau ada pihak luar yang membuat Card seperti ini. Ternyata perkataan Shin di sini benar-benar terjadi karena si Strom memang menjadikan Card sebagai objek percobaan saja. Raja Diseum di sini bertemu dengan kakek dan nenek Shin dan dia ingin agar Shin mendapatkan medali penghormatan atas jasanya yang menupaskan iblis di negara Earlside ini. Meskipun kakek dan nenek Shin berkata kalau Shin tidak boleh dijadikan alat politik, namun Raja Diseum berkata penghargaan ini perlu dilakukan karena Shin telah menjadi pahlawan. Dia juga berjanji akan berusaha untuk tidak mengungkapkan informasi Shin lebih banyak kepada orang lain dan tidak memanfaatkannya ke bidang militer ataupun politik. Semua ini dilakukan Raja Diseum untuk para penduduknya agar merasa aman karena dulu negara ini hampir musnah dibantai oleh iblis. Kakek dan nenek Shin pun di sini menerima hal tersebut karena ini menyangkut kehidupan banyak orang. Namun jika sampai Raja Diseum melanggar janjinya dan menjadikan Shin menjadi bahan politik, maka mereka akan meninggalkan negeri ini. Setelah itu gosip tentang Shin yang mengalahkan iblis tersebut terus dibicarakan di setiap penjuru kota oleh semua orang. Sicily juga di sini merasa tidak ada masalah jika mereka digosipkan karena selalu berangkat bersama. Dan di sekolah ternyata banyak murid yang ingin memasuki kelompok belajar Shin yang telah dianggap sebagai pahlawan baru. Namun wali kelasnya memberikan persyaratan kepada siswa yang ingin masuk eskul ini harus menguasai sihir penyimpanan dimensional. Ternyata hanya ada 2 siswa saja yang lolos ujian masuk dari Pak Alfred untuk masuk ke eskul Shin. Mereka adalah Mark Bean yang menjalankan bisnis pandai besi dan Olivia Stone yang menjalankan bisnis restoran. Keduanya memiliki bisnis yang bagus dan terkenal di kalangan masyarakat maupun bangsawan. Mendengar itu, Shin sebenarnya ingin memesan pedang dari pandai besi milik Mark Bean yang direkomendasikan oleh temannya Tony. Namun Mark berkata kalau dia baru saja bisa membuat belati dan belum mahir dalam pandai besi. Terlebih lagi, dia tidak bisa mencari senjata yang bagus seperti milik Shin yang bisa menembas iblis dengan mudah. Tetapi Shin di sini berkata kalau dia hanya menggunakan pedang biasa yang telah dilapisi sihir penguat ultrasonik, jadi dia bisa menebas musuh dengan mudah. Karena mendengar itu, Mark berkata kalau memang hanya ingin memodifikasi dan ditajamkan seperti biasa, maka dia bisa melakukannya. Kembali lagi ke Raja Diseum dan bawahannya, di sini mereka langsung bertindak cepat untuk menyelidiki kasus manusia yang berubah menjadi iblis, yang kemungkinan itu berasal dari pihak luar. Para prajurit dari Biro Keamanan di sini memeriksa Oliver Strom yang dicurigai sebagai pelaku dari kejadian ini, karena Card berubah menjadi temperamen itu sejak bergabung dengan kelompok belajar sihir dari Strom yang mengumpulkan orang-orang berbakat sihir sewaktu masih di SMP. Namun karena Card berubah menjadi iblis seperti itu, prajurit Biro Keamanan di sini mengundang Strom untuk memeriksa jasad Card yang berubah menjadi iblis. Mereka juga menanyakan tentang mata Strom yang buta itu karena apa, dan Strom menjawab kalau hal ini terjadi di kekaisaran ketika mereka saling berebut kekuasaan. Lalu dia berakhir diasingkan ke negara ini. Setelah sampai di tempat pemeriksaan, ternyata ini merupakan rencana yang telah disiapkan prajurit untuk menangkap Strom karena dia mengetahui yang menjadi iblis adalah Card yang jelas-jelas kerajaan telah merahasiakan nama orang yang menjadi iblis agar menjaga nama baik keluarga tersebut. Strom di sini sudah tidak bisa mengelak lagi dan membenarkan tindakannya tersebut untuk uji coba terhadap manusia. Selanjutnya, saat di kantin sekolah, Shin masih memikirkan tentang pedangnya yang gampang rusak karena bilahnya tipis. Namun Tony memberikan ide untuk mengganti bilah pedangnya saja, jadi itu tidak akan menguras banyak anggaran. Dan Shin juga bisa memakai pedang tanpa harus takut rusak nantinya. Hal itu menarik perhatian Shin dan Mark karena ide tersebut patut dicoba. Sedangkan para wanita di sini akan pergi ke restoran milik Olivia yang sangat terkenal. Saat perjalanan menuju rumah Mark dan Olivia, Sicily di sini tertarik dengan cerita bagaimana Mark dan Olivia yang berpacaran karena mereka adalah teman masa kecil. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan di aula pelatihan yang disebabkan oleh Strom. Setelah mendekat, Shin menyadari kalau dia adalah dalang dari semua ini dan membuat Shin marah
Kemudian dia menyerangnya dengan sekuat tenaga. Pertarungan cukup sengit, namun Shin tidak menyangka kalau Storm bisa menggunakan sihir terbang, tetapi Shin di sini juga bisa menggunakan alat sihirnya dan membuat Storm kerepotan. Identitas asli Storm juga telah terungkap karena matanya yang berwarna merah, yang berarti dia adalah iblis yang memiliki kesadaran. Hal ini tentu membuat semua orang terkejut karena biasanya iblis tidak memiliki kesadaran, namun Storm bisa melakukan hal tersebut. Storm di sini sudah tidak peduli lagi dengan manusia yang dia jadikan sebagai objek percobaan. Shin di sini menggunakan salah satu sihir terkuatnya yang membuat Storm kesakitan dan menghilang. Namun Shin di sini masih belum bisa yakin telah mengalahkan Storm atau tidak. Kemudian Shin didatangi oleh kapten divisi sihir yang bernama Rupert Olgran dan komandan pasukan kesatria yang bernama Dominic Gastor yang memuji Shin karena telah mengalahkan iblis tersebut menurut pandangan mereka. Shin juga menjelaskan tentang sihir barusan yang dia pakai itu berasal dari pengumpulan cahaya matahari. Namun penjelasan Shin di sini membuat semua orang bingung karena tidak mengerti hal tersebut. Kemudian Shin di sini curiga karena sihir barusan seharusnya tidak menyebabkan ledakan hebat seperti tadi. Ternyata benar, Oliver Storm di sini berhasil melarikan diri menggunakan sihir ledakannya, dan dia akan mengatur rencana agar Shin tidak akan menjadi pengganggu nantinya. Maria di sini sangat menyukai WC di rumah Shin karena sangat praktis. Kemudian nenek Melinda di sini menanyakan hubungan tingkat lanjut antara Shin dan Sicily yang ternyata Shin merupakan cinta pertama Sicily, sebab dia tidak menyadari itu adalah cinta. Selanjutnya, Shin dan yang lainnya akan mampir ke tempat Mark seperti yang dijanjikan. Namun, Shin di sini mengatakan kepada Aug kalau Storm kemungkinan masih hidup dengan cara membuat sihir ledakan dan melarikan diri dalam lubang di bawah tanah. Mendengar itu, Aug di sini berkata akan memenuhi kebutuhan Shin apapun karena hanya dia yang dapat mengalahkan Storm jika sampai dia selamat. Sesampainya di workshop Bean, mereka disambut oleh Mark dan Olivia. Sicily dan Maria di sini langsung ingin menginterogasi Olivia tentang hubungannya dengan Mark. Shin dan Pangeran Aug di sini memperkenalkan dirinya di hadapan ayah Mark yang kaget setelah mengetahui identitas mereka. Lalu mereka membahas tentang senjata yang ingin dibuat Shin. Di sisi lain, kekaisaran berencana memulai perang dengan kerajaan Earlside setelah salah satu bawahan kaisar yang bernama Zez mengatakan kalau Earlside saat ini sedang dalam krisis setelah kemunculan iblis. Setelah itu, Shin di sini berniat memberikan Sicily aksesori untuk sihir pertahanan agar Sicily aman. Namun Sicily di sini salting karena dia mengira kalau Shin akan memberikan aksesoris untuk melamarnya. Setelah mendengar niat asli Shin yang hanya untuk memberikan perlindungan saja, Sicily di sini mulai murung. Semua orang menyalahkan Shin karena membuat Sicily salah paham. Namun akhirnya Shin di sini memberikan Sicily sebuah cincin karena dia memang ingin memberikan Sicily sebuah aksesoris terlepas digunakan untuk sihir pertahanan atau tidak. Sicily pun di sini merasa sangat menyukai pemberian dari Shin. Upacara penghargaan Shin sebagai pahlawan berlangsung lancar dan dihadiri oleh para bangsawan di istana kerajaan Earlside. Raja di Seum juga berkata kalau Shin tidak boleh digunakan sebagai kepentingan politik atau militer. Kalau misalkan dilanggar, maka pahlawan Merlin dan Shin akan meninggalkan negeri ini. Hal ini membuat Shin kelelahan secara mental karena dia tidak menyangka akan semeriah ini. Terlebih lagi, Shin tidak bisa berkeliaran secara bebas lagi sebab banyak sekali fans yang menunggu di rumah ataupun di sekolah. Jadi Shin tidak punya pilihan lain selain menggunakan sihir gate ke sekolah. Dan hal itu membuat semua orang terkejut. Shin menjelaskan kembali kalau cara sihir gerbang ini hanya mempersingkat dua tempat berbeda dan berbeda dengan sihir teleportasi. Penjelasan Shin di sini membuat semua orang bingung karena tidak mengerti. Namun Shin berjanji akan memberikan pelatihan agar semua orang bisa meningkatkan level dan menggunakan sihir yang seperti Shin gunakan. Pelatihan ini juga diperlukan agar para siswa bisa melindungi dirinya sendiri.
Shin di sini memberikan pelajaran untuk mengendalikan energi sihir agar mereka bisa menggunakan sihir tingkat tinggi. Semua orang bingung dengan penjelasan Shin karena ini sangatlah berbeda dengan apa yang mereka pelajari di sekolah sebelumnya. Namun setelah diberikan contoh menggunakan aksesori dari Sicily, Shin juga memberikan demonstrasi secuil pengendalian sihirnya yang sangat menekan dan menakutkan. Akhirnya mereka mengerti tentang pentingnya pengendalian sihir agar bisa menggunakan sihir lebih baik lagi. Di sisi lain, Strom di sini sedang dirawat oleh seorang wanita yang bernama Miria dan dia mendapatkan informasi dari bawahannya Zez yang telah memberikan informasi palsu kepada kekaisaran agar mereka berperang. Selanjutnya, Shin membawa teman-temannya ke rumah untuk melakukan pelatihan sihir. Kakek Shin di sini menjelaskan kalau Shin memang spesial, namun bukan berarti sihirnya tidak bisa ditiru karena Shin mempunyai pemikiran lebih detail dalam menciptakan sihir sehingga membuatnya lebih kuat lagi. Sebagai contoh, jika semua orang hanya memikirkan wujud api ketika menggunakan sihir, Shin di sini lebih memikirkan proses bagaimana cara api itu bisa muncul dan hal apa yang bisa membuat api. Kakek Shin juga di sini memberikan contoh sihir gate yang bisa dia gunakan juga setelah diberikan penjelasan oleh Shin sehingga semua orang di sini mulai mengerti dan percaya kalau mereka juga bisa melakukan apa yang Shin lakukan. Hal ini membuat nenek Shin senang atas tindakan kakek Shin yang membuat Shin lebih tampak normal tanpa merasa beda sendiri yang mungkin dapat membuat Shin terpuruk jika dia terus diagungkan terus-menerus. Senjata milik Shin akhirnya telah selesai dibuat dengan cepat. Pangeran Auk di sini meminta izin kepada Shin agar kerajaan juga bisa memiliki senjata ini untuk melakukan persiapan perang melawan kekaisaran Bluesvia yang telah bersiap perang karena alasan yang belum diketahui. Dan jika perang itu pecah, maka para siswa juga akan diikutsertakan dalam perang tersebut. Meskipun Shin di sini tidak akan digunakan sebagai kepentingan militer, namun Shin akan tetap ikut perang jika teman-temannya sedang dalam bahaya. Shin juga akan memberikan aksesoris yang akan diisi sihir pertahanan kepada semua teman-temannya yang berharga. Kekaisaran di sini telah bergerak untuk menyerbu untuk melakukan perang dan Raja di Seum juga memerintahkan bawahannya untuk melakukan persiapan perang yang akan segera dimulai. Kaisar Bluesvia di sini mendapatkan informasi kalau musuh telah bersiap di wilayahnya dengan pasukan bantuan. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena informasi dari Zez mengatakan kalau kerajaan Earthside sedang dalam kekacauan karena kemunculan iblis. Mengetahui dirinya dikhianati oleh Zez, si kaisar pun marah. Terlebih lagi dia mendapatkan informasi lainnya kalau kekaisaran sedang diserbu oleh banyak iblis. Sehingga mau tidak mau pasukan perang di sini harus kembali lagi ke ibu kota untuk membasmi para iblis. Pasukan kerajaan Earthside yang ingin menyerang pasukan kekaisaran yang mundur pun harus terhenti karena tiba-tiba banyak iblis yang mendatang di tengah pertarungan sehingga mereka tidak bisa maju lebih jauh. Hal ini ternyata rencana dari Strom yang kini telah merubah wanita yang merawatnya Miria menjadi iblis juga. Setelah beberapa hari, ibu kota kekaisaran telah hancur karena diserang oleh banyak iblis. Strom juga menunggu kaisar di singgasana untuk bisa membunuhnya karena dia merasa punya dendam pribadi terhadap kaisar saat ini. Dan Strom pun membunuhnya sekali serang. Dan pasukan kerajaan Earthside yang sampai ke ibu kota kekaisaran yang hancur, mereka dikagetkan dengan kemunculan Strom dengan banyak iblis di belakangnya. Setelah beberapa hari berlalu, komandan pasukan dan kapten divisi sihir yang tidak punya pilihan lain selain mundur karena kalah jumlah dan melaporkan kepada Raja di Seum. Wali kelas Shin juga mengatakan kalau Strom masih hidup dan didampingi oleh puluhan hingga ratusan iblis. Jadi Akademi Sihir akan bekerja sama dengan Akademi Kesatria agar bisa menaikkan level untuk mencegah supaya bisa menghadapi para iblis nantinya. Namun para siswa Akademi Sihir sepertinya tidak menyukai siswa dari Akademi Kesatria karena mereka selalu meremehkan para siswa dengan sebutan toge sebab para siswa Akademi Sihir tidak memiliki kemampuan fisik yang bagus. Di sisi lain, siswa Akademi Sihir juga selalu membalas kalau mereka hanyalah otak-otot saja. Jadi dua akademi ini tidak pernah akur satu sama lainnya. Shin di sini berusaha untuk menenangkan mereka agar bisa bekerja sama,
Karena Shin bisa memakai pedang juga, Sicily bertanya apakah Shin dilatih oleh kesatria atau sesuatu. Lalu Shin menjawab kalau dia memang dilatih oleh seseorang yang bernama Michelle. Ternyata Michelle sangatlah terkenal juga karena dia adalah mantan komandan pasukan kesatria. Hal ini membuat orang-orang iri karena Shin dilatih oleh orang-orang terkenal yang diidamkan oleh semua orang. Selanjutnya pelatihan gabungan akan membuat kelompok sebanyak 8 orang, 4 dari Akademi Sihir dan 4 dari Akademi Kesatria untuk berburu iblis. Seperti yang dikatakan oleh Maria dan yang lainnya, kalau para siswa kesatria sangat memandang remeh Akademi Sihir. Bahkan ketika Shin memperingatkan mereka kalau tidak bekerja sama, mereka pasti akan mati. Namun mereka tetap keras kepala dan merasa lebih hebat, jadi mereka akan dibiarkan bertindak sendiri untuk menghadapi binatang iblis, supaya mereka sadar pentingnya gabungan pelatihan kali ini. Setiap kelompok akan didampingi oleh guru dan kelompok Shin akan didampingi oleh Siegfried dan Chris yang selalu bertengkar setiap kali bertemu. Ternyata mereka juga sangat terkenal di karangan para siswa karena mereka adalah pelindung yang dipercaya oleh Raja di Seum. Di dalam hutan paling dalam, para siswa yang akan memimpin dulu seperti yang diinginkan oleh mereka agar bisa memberikan pengalaman kalau pemikiran mereka itu salah. Maria di sini juga mulai menyadari setelah melihat pertempuran Shin melawan iblis, pasti dia tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan dari kesatria. Mendengar itu, Siegfried memuji Maria karena telah bisa mengetahui batasannya. Akhirnya, para kesatria yang gugup pun di sini tidak bisa melakukan apapun di hadapan iblis babi hutan yang mereka temui. Sehingga Shin sendiri yang membunuh iblis tersebut sekali serang. Para murid kesatria pun diceramahi oleh Chris. Di sisi lain, para pria dari kesatria mulai menjadi perhatian kepada Sicily karena telah menolongnya hingga membuat Shin kesal sebab ada pria yang mendekati wanita yang disukainya. Namun tiba-tiba terdapat jumlah iblis yang sangat banyak yang sedang menuju ke sini. Shin di sini berniat membasmi mereka sendirian karena ingin meluapkan kekesalannya karena Sicily didekati oleh pria lain. Meskipun ada binatang iblis macan putih yang dianggap sangat kuat, Shin dapat membasmi mereka dengan mudah menggunakan sihirnya yang mempunyai daya hancur yang sangat tinggi. Para murid kesatria pun di sini menjadi tersadarkan karena ego mereka, dan mereka juga sadar kalau Sicily dan Shin saling menyukai satu sama lain. Selanjutnya, para siswa di sini mulai berkoordinasi sehingga mereka bisa mengalahkan iblis dengan mudah. Siegfried di sini penasaran dengan metode latihan Shin yang bisa membuat teman-temannya berkembang sangat pesat, dan dia meminta kepada Shin untuk mengizinkannya masuk ke dalam kelompok belajar itu. Namun permintaan itu ditolak oleh Pangeran Aug karena Siegfried saat ini berada di ranah militer. Jadi sesuai janji raja, kalau Shin tidak boleh dimanfaatkan oleh militer. Namun, Sig di sini ingin mempelajari pelajaran dari kakek Shin untuk bisa mengendalikan sihir agar bisa menggunakan sihir lebih baik lagi supaya meningkat. Dan Sig di sini menjadi lebih percaya setelah Sicily dan Maria mempraktekkan hasil pelatihan mengendalikan sihir sehingga bisa membuat penghalang yang lebih tebal. Di kelompok lainnya juga mengalami hal yang sama karena mereka tidak bisa akur satu sama lain dengan siswa kesatria, terutama Tony yang membuat teman dekatnya saat SMP kesal kepadanya karena gadis yang disukai temannya malah kencan dengan Tony hingga mereka ciuman. Para siswa kesatria di sini tidak bisa mengalahkan iblis tingkat rendah, sehingga mereka pun dibantu oleh siswa sihir dan membuat guru mereka melongo karena kekuatan para siswa sihir meningkat sangat pesat. Pertikaian mereka membuat Shin menghela nafas, namun dia diledek karena selalu bermesraan dengan Sicily. Meski begitu, kelompok Shin di sini bisa melalui pelatihan ini dengan lancar. Shin di sini merasa bertanggung jawab atas pelatihan ini dan membuat hidup semua orang berubah. Tetapi teman-temannya merasa tidak masalah dengan hal itu karena bisa menggunakan sihir yang lebih baik lagi dan bisa masuk menjadi anggota pasukan khusus kerajaan. Mereka juga bisa menjadi penyelamat dunia setelah meningkatkan level saat ini. Mereka pun di sini melakukan latihan di tempat Shin seperti biasa. Kemudian Pangeran Aug di sini memberikan informasi tentang para iblis yang menyerang ibu kota kekaisaran secara brutal dan jumlahnya terus bertambah karena ulah Storm.
Informasi ini diberikan khusus kepada kelas S saja karena mereka sudah tidak dianggap sebagai rakyat biasa lagi. Untuk memberikan bantuan ke kekaisaran juga belum bisa dilakukan karena tidak ada kerjasama antar negara. Jadi mereka saat ini hanya bisa melihat saja walaupun rakyat di sana menderita dan butuh bantuan. Karena itu, Shin di sini berniat ingin melakukan camp pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teman kelasnya. Pelatihan ini akan diadakan di dekat kediaman Sicily karena dia mempunyai bisnis air panas yang sangat cocok untuk pelatihan kali ini. Kakek dan nenek Shin juga di sini mengizinkannya, tetapi mereka akan bertindak sebagai pengawas karena laki-laki dan wanita akan berada dalam satu bangunan. Mereka melakukan hal ini juga agar Shin tidak banyak membuat masalah lainnya. Perjalanan ke kediaman Sicily membutuhkan waktu 2 hari dengan kereta kuda yang telah dilengkapi perlengkapan sihir buatan nenek Melinda yang bisa membuat kuda berjalan tanpa kelelahan. Karena penemuannya ini, dia dipanggil sebagai guru besar kerajaan ini hingga membuat dia malu setelah mendengar julukan tersebut. Dalam perjalanan mereka dihadang oleh iblis tingkat menengah, namun hal itu dapat diatasi dengan mudah oleh Lin seorang. Tidak lama dari itu mereka sampai di kota Claude, kediaman Sicily. Mereka disambut dengan sangat ramah oleh para pelayan Sicily yang ikut menggoda Sicily karena dikira telah pacaran dengan Shin. Mereka pun di sini menikmati pemandian air panas. Kakek Shin di sini berterima kasih kepada semuanya karena telah berteman dengan Shin yang memang belum pernah bertemu dengan teman seumurannya sejak bayi hingga akhirnya dia menemukan teman yang baik saat ini. Shin juga berterima kasih kepada kakeknya karena telah merawatnya dengan baik sampai saat ini. Semua temannya pun merasa senang berteman dengan Shin juga karena selalu mendapatkan hal baru. Di pemandian perempuan, mereka terkagum dengan tubuh nenek Melinda yang masih bagus karena dia selalu berolahraga. Para perempuan berdada rata di sini kesal dan melakukan terapi payudara kepada teman-temannya yang mempunyai dada melon. Nenek Melinda juga di sini merasa senang karena Shin dapat mendapatkan teman baik seperti mereka. Dan semua temannya pun merasa senang juga karena bisa kenal dengan Shin. Nenek Melinda dan Merlin di sini akan melatih para siswa juga sebagai rasa bentuk terima kasih telah berteman dengan Shin. Camp pelatihan ini berjalan dengan lancar berkat bantuan Merlin dan Melinda karena teman-temannya telah bisa menggunakan sihir tanpa rapalan. Namun, Shin merasa kalau itu masih belum cukup dan dia juga harus bertambah kuat lagi agar bisa menghadapi Storm. Lalu, saat Shin mencoba sihir barunya yang baru terpikirkan, semua temannya waspada karena bisa saja sihir yang Shin keluarkan itu mengeluarkan gelombang kejut, jadi mereka menggunakan sihir pertahanan. Setelah itu, Shin menggunakan sihir baru yang memfokuskan serangan pada satu titik. Hasilnya pun di luar dugaan karena sihirnya memiliki daya hancur yang sangat besar hingga melubangi beberapa bukit. Pangeran Aug di sini meminta bantuan Shin untuk membuka gerbang ke istana untuk mendapatkan informasi terbaru dari sana. Namun dia terkejut karena tunangannya yang bernama Elizabeth von Coral datang ke istana untuk menemui Aug yang ditemani oleh adiknya Aug yang bernama May von Earlside. Shin juga kaget karena baru mengetahui kalau Aug mempunyai tunangan dan adik perempuan. Karena Aug tidak pernah menceritakan hal tersebut. Karena selalu dijahili oleh kakaknya Aug, di sini Shin bertindak sebagai kakaknya Mei juga karena dia menganggap Aug sebagai sepupu. Mei di sini sangat senang karena dia bisa mendapatkan sosok kakak yang baik seperti Shin. Mereka juga akan ikut camp pelatihan setelah mendapatkan izin dari raja dan orang tua Elizabeth karena ada pahlawan Merlin dan Melinda yang mengawasi. Selain itu, sihir Genshin juga bisa digunakan, jadi raja tidak khawatir tentang hal tersebut. Dan alasan Elizabeth ikut camp pelatihan yaitu untuk mengawasi tunangannya Pangeran Aug. Sedangkan Mei di sini yang merupakan fans berat neneknya Shin ingin sekali bertemu dengannya. Elizabeth di sini merasa curiga dengan Aug karena selalu membicarakan Shin terus-menerus. Namun di sini Shin menolak pemikiran tersebut karena tidak mungkin dia menyukai sesama jenis seperti Aug. Aug juga di sini berhasil menenangkan Elizabeth dan mengatakan kalau Shin itu sudah mempunyai pacar walaupun belum menyatakan perasaannya. Aug juga di sini menyuruh Shin agar segera menyatakan perasaannya saat ini karena ini merupakan saat yang tepat daripada menggantung status hubungan mereka.
Meskipun Shin di sini merasa malu dan tidak tahu apakah akan diterima atau tidak, namun setelah mendengarkan penjelasan Auk, akhirnya Shin mulai berpikir tentang hal tersebut. Setelah bertemu dengan Sicily, di sini Shin masih malu-malu. Elizabeth dan Mei di sini memperkenalkan dirinya di hadapan semua orang untuk bisa ikut camp pelatihan walaupun mereka tidak akan mengganggu pelatihannya. Mei di sini akhirnya bisa bertemu dengan idolanya yaitu Nenek Melinda yang menyambutnya dengan sangat hangat. Berbeda dengan Shin kecil yang menurut dirinya selalu berbuat masalah, anak gadis seperti Mei di sini sangat menggemaskan menurutnya. Semua orang bisa membayangkan kalau Shin kecil pasti selalu membuat masalah di luar dugaan. Namun hanya Sicily saja yang membela Shin dan mengatakan kalau anak Shin nanti pasti akan dengan senang hati dia gandeng. Menyadari hal itu, Sicily menjadi malu kalau dia mengungkapkan perasaannya secara belak-belakan secara tidak langsung, kemudian dia lari keluar. Shin di sini akhirnya mengerti dan tahu kalau Sicily juga menyukai dirinya, sehingga dia akan menjawab perasaan tersebut. Mereka pun mengobrol tentang pertemuan pertama mereka dan saling mengungkapkan perasaan satu sama lainnya. Mendengar hal itu, Sicily merasa sangat senang dan saat akan kiss, setelah menyatakan perasaan, ternyata semua orang di sini menguping tentang kejadian ini. Karena telah resmi berpacaran, maka hubungan ini pun harus dirayakan oleh kedua keluarga. Selanjutnya, mereka di sini memulai latihan baru yaitu bermain voli pantai dan mereka harus fokus menggunakan sihir dalam bolanya saja. Namun semua orang malah menggunakan sihir dengan brutal sesuai dengan imajinasi mereka. Setelah itu mereka mengobrol tentang masalah perkenalan dan percintaan Pangeran Auk yang kenal dengan Elizabeth sejak umur 5 tahun. Pangeran Auk tertarik kepada Elizabeth karena hanya dia satu-satunya orang yang tidak tertarik kepada Pangeran Auk yang dikelilingi oleh banyak wanita ketika penjamuan. Namun ketika cerita, Nenek Melinda datang dan mengecek apakah semua orang sudah tidur atau tidak. Shin dan yang lainnya berpura-pura tidur, namun Shin di sini secara tidak sengaja meremas sesuatu yang kenyal milik Sicily hingga akhirnya mereka ketahuan dan belum tidur oleh Nenek Melinda. Kemudian mereka diceramahi karena Shin yang baru pacaran malah sudah berniat macam-macam dengan Sicily. Kejadian kemarin masih membuat Shin dan Sicily malu, namun mereka mencoba berperilaku normal. Kemudian Sicily di sini meminta waktu sebentar kepada Shin untuk membicarakan sesuatu dengan orang tuanya, yaitu meminta restu kepada orang tuanya Sicily dan memberitahukan kalau mereka berdua telah resmi berpacaran. Tetapi bangsawan di sini sebenarnya tidak boleh berpacaran selain dengan tunangan resmi dan Shin pun merasa tidak masalah dengan hal itu dan siap menikahi Sicily di masa depan. Ayah dan ibu Sicily di sini merasa senang juga dengan berita baik ini. Mereka pun akhirnya merestui hubungan Shin dan Sicily. Hasil dari pelatihan Shin di sini berjalan cukup baik untuk pemanasan dan Mei juga di sini tertarik untuk mempelajari pengendalian sihir yang ternyata dia cukup berbakat di usianya yang masih muda karena dia bisa mengendalikan sihir dengan baik. Lin dan Alice di sini termotivasi agar tidak mudah terkejar oleh Mei yang berbakat. Tetapi Lin di sini malah melakukan ledakan sihir lagi karena gagal mengendalikannya. Selanjutnya Shin di sini mencoba sihir baru yang dia temukan lagi. Teman-temannya seperti biasa masih waspada karena Shin bisa saja mengeluarkan sihir berbahaya. Shin di sini berkata kalau dia tidak akan menggunakan sihir berbahaya karena dia akan menggunakan sihir gravitasi agar bisa melayang. Hal itu membuat semua orang tidak percaya akan hal itu. Namun Shin berkata kalau ini cukup normal karena Storm juga bisa menggunakan sihir seperti ini. Di sisi lain, Storm sepertinya telah merencanakan sesuatu di Kekaisaran karena telah membiarkan orang-orang kelaparan. Selanjutnya, setelah latihan, Shin dan Sicily di sini memberitahu kakek dan nenek Shin kalau mereka telah menerima restu dari orang tua Sicily agar bisa bertunangan nantinya. Mendengar itu, kakek dan nenek Shin berkata mereka harus bertemu dengan orang tua Sicily. Dan mereka di sini menceritakan tentang identitas Shin yang sebenarnya bukanlah cucu kandung mereka. Hal ini perlu diketahui agar orang tua Sicily tidak mengizinkan Shin bertunangan dengan Sicily hanya karena Shin adalah cucu pahlawan negeri ini. Namun, meskipun mereka mengetahui identitas Shin bukanlah cucu pahlawan, mereka tetap menerima Shin sebagai calon menantu karena hal ini menyangkut kebahagiaan anak mereka, Sicily. Kakek dan nenek Shin juga yang awalnya sempat kaget karena ayah Sicily seperti akan menolak, namun akhirnya mereka semua lega karena akhirnya Shin menerima restu mereka dengan tulus.
Sin juga di sini sekali lagi merasa senang dan berterima kasih kepada kakek dan neneknya yang telah menganggap dia sebagai cucu dari kecil dan telah merawatnya sampai saat ini. Selanjutnya, Sin di sini membagikan perlengkapan baru yang telah diisi sihir pertahanan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Bisa dikatakan ini merupakan peralatan rahasia tingkat nasional lainnya buatan Sin. Hal ini perlu dilakukan karena saat ini mereka akan mencoba latihan tempur secara langsung melawan iblis kelas bencana. Meskipun banyak dari mereka yang tidak percaya diri, namun Sin menegaskan kalau mereka telah menjadi cukup kuat saat ini. Mei di sini ingin ikut, tetapi karena terlalu berbahaya, jadi dia tidak boleh ikut kali ini. Sin di sini memberikan Mei alat sihir semacam telepon untuk bisa saling mengobrol dengan jarak jauh. Meskipun ini penemuan hebat, namun Sin kena marah oleh neneknya yang mengatakan kalau Sin membuat sesuatu yang berlebihan lagi. Karena tidak ingin lama-lama diomeli oleh neneknya, Sin di sini berlangsung pergi bersama teman-temannya ke hutan untuk berburu iblis tingkat bencana. Pelatihan tempur secara langsung pun berjalan dengan lancar, bahkan mereka tidak menyadari kalau kekuatan mereka telah meningkat secara pesat hingga akhirnya mengalahkan iblis tingkat bencana dengan mudah. Terlebih lagi, daya hancur dari sihirnya juga cukup besar. Tony di sini telah menguasai sihir pedang vibration agar bisa menebas dengan sangat tajam. Namun, para wanita di sini menjadi kesal karena Sin dan Sicily kadang bermesraan di hadapan mereka. Selanjutnya, hari peresmian tunangan Sin dan Sicily telah tiba. Mereka berdua tampil dengan pakaian terbaik dan membuat keduanya terpesona akan kecantikan dan kegantengan pasangannya masing-masing. Acara tunangan ini dihadiri langsung oleh raja yang akan menjadi saksi pertunangan antara Sin dan Sicily, dan dihadiri juga oleh orang-orang penting lainnya dari kerajaan Earlside. Setelah acara selesai, Sin langsung melamar Sicily untuk menjadi istrinya. Sicily pun merasa sangat bahagia dengan lamaran ini karena dia telah menunggu cukup lama agar bisa bersama Sin. Dia pun menerima lamaran tersebut dan berkat peralatan sihir Sin, teman-temannya di sini kini bisa terbang juga dengan mengendalikan sihir angin saja. Mei di sini ingin mencoba terbang dan dia telah memakai celana agar tidak terlihat celana dalamnya. Meskipun begitu, tetap saja Mei ditegur karena kurang sopan. Setelah itu, Sin menggunakan alat seperti speaker untuk menyuruh teman-temannya turun dan bergantian dengan yang lainnya. Alat pengeras suara ini mungkin akan digunakan untuk upacara penobatan Pangeran Aug yang sebentar lagi akan diadakan. Kekaisaran Bluefoot telah hancur sepenuhnya oleh pasukan iblis dari rakyat jelata yang telah diubah oleh Storm, karena mereka dibiarkan kelaparan sementara para bangsawan kekaisaran hidup mewah. Jadi para rakyat jelata itu dengan senang hati menjadi iblis dan memburu bangsawan. Tetapi karena tujuannya untuk menghancurkan kekaisaran telah selesai, Storm di sini membiarkan semua iblis yang telah dikumpulkannya melakukan sesuka hati mereka. Karena dia tidak ingin repot-repot untuk menguasai dunia yang mereka inginkan. Karena itu, hanya tersisa sedikit iblis yang berada di dekat Storm. Miria di sini bertanya kepada Storm kenapa sampai segitunya melakukan hal ini dan membenci kekaisaran. Mendengar itu, Storm di sini menceritakan awal mula kebenciannya muncul kepada kekaisaran. Dulunya, Oliviera Storm hidup dengan damai, bahkan di antara para bangsawan kekaisaran yang lainnya. Dia sangat dekat dengan para rakyat jelata untuk membangun kerjasama dan saling percaya. Karena ketika dia pergi ke kerajaan Earlside, dia melihat rakyat di sana sangat makmur dan bahagia. Tidak seperti kekaisaran yang menganggap rakyat jelata itu hanyalah budak tidak berguna. Karena itu, Oliviera di sini mempunyai impian untuk membuat negeri yang sama seperti Earlside yang damai. Tapi tindakan dari Oliviera ini ternyata mengundang kebencian dari para bangsawan karena rakyat jelata di daerahnya mulai berpindah ke wilayah Oliviera. Mereka juga benci kepada Oliviera yang dekat dengan rakyat jelata. Oleh karena itu, salah satu penerus kekaisaran berniat mengundang Oliviera ke ibu kota kekaisaran dan merencanakan sesuatu untuk menjatuhkannya. Selanjutnya, Oliviera di sini menerima undangan dari ibu kota yang berisi permintaan bangsawan yang menginginkan cara dan pelatihan agar bisa bekerja sama dengan baik dengan rakyat jelata. Melihat surat ini, tentu Oliviera menjadi sangat bersemangat karena akhirnya impiannya membuat kekaisaran damai seperti Earlside akan terwujud. Istrinya yang sedang hamil tua di sini senang karena impian suaminya akan segera terwujud setelah banyak bekerja keras.
Namun dia juga khawatir akan terjadi sesuatu kepada suaminya. Oliveira di sini meyakinkan kepada istrinya kalau dia tidak akan dikalahkan dengan mudah karena dia cukup kuat setelah pernah berburu iblis waktu muda. Akhirnya Oliveira di sini pergi ke ibu kota untuk memenuhi panggilan para bangsawan di sana yang telah merencanakan agar Oliveira ditahan di ibu kota selama mungkin dan tidak boleh pulang. Sementara itu, di wilayah Oliveira mulai muncul kasus penculikan dan ada polisi gadungan suruhan bangsawan yang menyebarkan berita hoaks dengan mengatakan kalau petinggi wilayah ini yang berarti Oliveira telah menculik warga dan menjadikannya budak. Hal ini menjadi perbincangan serius dari hari ke hari karena kabar hoaks itu selalu diberikan oleh polisi gadungan ke rakyat jelata yang tidak tahu niat asli sebenarnya. Hingga puncaknya ketika Oliveira akan pulang karena istrinya akan melahirkan, para warga dijebak dengan tindakan palsu polisi tersebut yang seolah menangkap muatan petinggi Oliveira yang sedang mengirim barang. Setelah dicek, ternyata itu adalah para wanita yang disandra oleh polisi ini sebelumnya. Para warga yang terbakar amarah pun emosi, kemudian meminta agar polisi menindak Oliveira. Namun polisi tersebut berdalih dan berkata kalau Oliveira itu adalah bangsawan, jadi mereka tidak bisa berbuat banyak. Karena itu, para warga yang terbakar amarah berbondong-bondong pergi ke kediaman Oliveira yang di dalamnya ada istrinya yang sedang menjahit. Betapa kagetnya dia melihat semua orang membawa senjata dan obor lalu membakar rumahnya. Oliveira yang berada dalam perjalanan ke rumahnya terkejut karena rumahnya telah terbakar hebat. Dia pun bergegas ke sana, namun semuanya telah terlambat. Karena istrinya sudah dibunuh dengan sadis oleh para rakyat jelata yang termakan berita hoaks. Oliveira pun di sini menjelaskan kalau mereka telah dimanfaatkan oleh bangsawan yang memperalat mereka dengan informasi palsu yang menjelekkan Oliveira. Dan dia tidak akan bisa memaafkan hal ini meskipun rakyatnya meminta maaf. Akhirnya Oliveira yang dipenuhi kebencian berubah menjadi iblis dan menghancurkan segalanya. Dia mengetahui kalau dia telah dijebak oleh penerus kekaisaran yang khawatir posisinya akan direbut oleh Oliveira. Dia pun berjanji akan menghancurkan kekaisaran baik itu kaisar, bangsawan, maupun rakyat jelata. Mendengar itu, Zez dan bawahannya mengetahui, walaupun cerita yang menyedihkan dan mengerti alasan kenapa Storm melakukan ini, Storm telah menuntaskan dendamnya dan saat ini dia belum mempunyai tujuan baru. Karena itu, Zez di sini memerintahkan bawahannya, Laures, untuk menyerang kerajaan Sweet yang tidak terlalu besar untuk memancing Sin Wolford yang telah memojokkan Storm. Dan dia sangat cocok untuk dijadikan tujuan baru tuan mereka agar bisa mengalahkannya. Kembali lagi ke kerajaan Earlshire di upacara penobatan Pangeran August sebagai putra mahkota. Saat dia memberikan pidato, tiba-tiba ada prajurit yang memberikan informasi kalau kerajaan Sweet yang dekat dengan kerajaan Earlshire telah diserang oleh serangan iblis. Mendengar itu, para rakyat di sini khawatir dan panik. Namun Pangeran August menenangkan mereka dan mengatakan kalau saat ini kerajaan Earlshire memiliki pahlawan baru, yaitu Sin Wolford yang baru saja mengalahkan iblis baru-baru ini. Ditambah dengan beberapa temannya yang telah menaikkan kemampuan sihir sehingga para rakyat Earlshire bisa tenang. Sin juga di sini memberikan sedikit pidato agar menenangkan para warga yang ketakutan. Sin juga memberikan nama kelompoknya dengan nama Ultimate Magician yang baru dia pikirkan secara mendadak. Setelah itu mereka pun akan pergi menuju kerajaan Sweet untuk menumbas iblis dengan cara terbang dan membuat semua orang terkejut sekaligus bahagia. Sin di sini masih merasa malu dengan nama Ultimate Magician yang terkesan Chunibyo. Namun dia tidak bisa menarik lagi nama itu karena telah menyebar ke seluruh negeri Earthside. Dan karena menggunakan sihir terbang, mereka bisa tiba lebih cepat ke kerajaan Sweet yang seharusnya dilalui beberapa hari menggunakan kereta kuda. Selain itu, Pangeran Aug juga mengatakan kalau perlengkapan sihir yang dibuat Sin juga telah diberikan beberapa ke kerajaan Sweet. Namun tetap saja mereka tidak akan bertahan lama jika lawannya adalah iblis. Sicily di sini ditugaskan untuk membantu orang-orang yang terluka dan yang lainnya akan membentuk kelompok 2 orang untuk menghadapi iblis. Melihat Sicily dan Sin, lalu Mark dan Olivia yang bermesraan, Maria di sini merasa sangat kesal karena dia belum mendapatkan tunangan. Sedangkan semua laki-laki di sini telah mendapatkan tunangannya. Maria di sini kesal dan akan melampiaskan semuanya kepada iblis yang ada di kerajaan Sweet yang sudah sangat dekat. Di sisi lain, para iblis telah menyerbu kerajaan Sweet dengan jumlah yang lebih dari 100. Meskipun mereka dapat ditahan sementara menggunakan perlengkapan sihir pertahanan, namun tetap saja
mereka tidak akan bertahan lama. Mereka juga mengirim bantuan ke kerajaan Earthside, namun sepertinya tidak akan sempat karena memerlukan beberapa hari di sini. Tidak lama dari itu, keadaan kota sudah mulai hancur. Saat ada warga yang akan dibunuh oleh iblis keji, Shin datang untuk memberikan bantuan dan membunuh iblis sombong tersebut dengan sekali serang. Setelah warga dievakuasi, Shin di sini marah karena ulah para iblis ini. Kerajaan ini memakan banyak korban dan hancur. Pangeran Aug di sini memberikan pidato dan mengatakan kalau bantuan telah tiba yang akan dipimpin oleh pahlawan baru, yaitu Shin Wolford. Mendengar itu, para warga di sini menjadi bersemangat kembali karena mempunyai harapan baru. Cicely di sini berpisah dengan Shin untuk membantu yang terluka. Salah satu iblis, Lawless, di sini berniat menguji kekuatan Shin. Di sisi lain, teman-temannya Shin mengamuk dengan baik menghadapi para iblis. Namun, para iblis di sini meremehkan pasukan Ultimate Magician yang hanya berisi anak-anak. Meskipun begitu, para siswa di sini dapat mengalahkan para iblis dengan mudah. Parahnya lagi, para iblis di sini bersenang-senang sambil membunuh orang-orang. Melihat itu, Alice dan Lin di sini marah lalu mengalahkan para iblis dengan kekuatan sihir mereka yang cukup luar biasa. Mereka pun di sini bersemangat ingin mengalahkan iblis dan menyelamatkan banyak orang. Kelompok lain pun bertarung dengan baik dan mengenupaskan iblis dengan cukup mudah karena iblis itu terlalu sombong dan percaya diri. Dan alasan kenapa iblis menyerang tempat ini karena kebencian mereka kepada bangsawan serakah dan tidak ingin melihat negeri lain yang damai karena mereka menderita sebelumnya di kekaisaran. Mark dan Olivia di sini bekerja sama untuk mengalahkan iblis yang mengincar tempat bantuan. Cicely juga bekerja keras untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka. Di sisi lain, Shin dapat dengan mudah membantai pasukan iblis dengan sihirnya yang luar biasa. Melihat hal itu, Lawless di sini ketakutan karena Shin memiliki kekuatan yang sangat besar. Di tempat Pangeran Aug dan Maria, mereka menghadapi iblis yang cukup kuat. Baik pangeran dan iblis itu berniat untuk saling membunuh agar bawahan mereka kehilangan semangat tempur. Untungnya Maria di sini menggunakan perlengkapan sihir dari Shin sehingga bisa terhindar dari luka fatal dan bisa menyembuhkan diri secara otomatis. Setelah menyerang balik, Maria dan Aug di sini terkejut karena iblis itu menggunakan perlengkapan sihir pelindung milik Shin yang telah dia curi dari penyihir. Melihat itu, Pangeran Aug dan Maria melancarkan serangan bertubi-tubi tanpa henti sehingga membuat iblis tersebut hilang konsentrasi dan pelindung itu menghilang. Setelah itu, Pangeran Aug menghabisi iblis tersebut dengan serangan sihir. Raja Sweet yang melihat pertempuran ini bersama kakek dan nenek Shin yang bersiap bertempur telah melihat akhir dari pertarungan ini. Di luar kerajaan, Zez mengetahui kalau kekuatan Shin di luar perkiraan dan akan sangat menyayangkan bidak iblis yang telah dikumpulkan malah dihabisi olehnya. Lawless pun di sini akan kesusahan juga untuk memberikan perintah mundur. Jadi, Zez di sini meminta bantuan kepada Miria untuk mengalihkan perhatian agar para iblis bisa mundur dari kerajaan Sweet. Di sisi lain, Storm ternyata ikut mengawasi tindakan bawahannya karena hal ini cukup menarik untuk mengusir kebosanannya. Cicely sangat berjuang untuk bisa menyembuhkan lebih banyak orang. Di sisi lain, teman-teman Shin mulai menghadapi iblis Miria. Namun, serangan mereka tidak bisa melukai Miria sama sekali. Bahkan Alice dijadikan sandera. Teman-teman Shin di sini mulai kewalahan menghadapi Miria dan dikalahkan satu persatu. Lawless di sini menyadari adanya bantuan dan langsung memerintahkan para iblis mundur. Namun, Shin di sini tidak membiarkan mereka lari begitu saja.
Saat akan mengejar, Shin merasakan keberadaan yang cukup luar biasa. Akhirnya, Shin pun mendatangi tempat di mana teman-temannya hampir dikalahkan. Shin menjadi marah karena teman-temannya terluka, lalu Shin menyuruh Yuri untuk merawat yang lainnya. Saat Aug dan yang lainnya datang, Miria di sini menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dengan sihir ledakan. Shin pun menahan ledakan itu dengan sihir perlindungannya agar teman-temannya selamat. Namun para iblis itu berhasil kabur setelah ledakan tersebut. Pangeran Aug di sini masih bingung dengan tujuan mereka yang menghancurkan kerajaan Sweet. Para iblis yang dipaksa mundur merasa kesal, terutama Laures yang tidak menyangka kalau Shin dan teman-temannya ternyata sangat kuat. Storm yang melihat pertarungan ini merasa sedikit tertarik dengan keberadaan Shin Wolford untuk mengusir kebosanannya yang mungkin akan hilang. Shin dan Aug mendatangi pusat bantuan untuk melihat Sicily yang telah bekerja keras. Namun Sicily di sini masih belum bisa menyembuhkan pria yang terluka cukup parah. Karena tidak bisa berbuat banyak, Sicily di sini berniat untuk menggunakan pakaiannya yang mempunyai efek penyembuhan otomatis. Tetapi Shin datang untuk menghentikan Sicily dan berkata, dia akan melakukan sesuatu untuk menyembuhkan pria tersebut. Shin melakukan sihir penyembuhannya yang terfokus ke setiap bagian yang terluka. Melihat hal itu, Aug merasa dia tidak akan bisa menyaingi Shin kembali. Pria itu telah melalui kondisi kritis dan sembuh jika diistirahatkan. Namun Sicily di sini merasa sedikit putus asa karena dia selalu dibantu oleh Shin tanpa bisa menyelamatkan orang itu dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Shin berkata kalau orang itu bisa selamat juga karena Sicily telah menyembuhkannya terlebih dahulu dan semua orang yang telah Sicily sembuhkan berterima kasih kepadanya. Bahkan Sicily di sini dianggap sebagai utusan Tuhan yang telah menyembuhkan banyak orang. Setelah perang ini berakhir, kerajaan Sweet berterima kasih kepada pasukan Ultimate Magician. Dan Pangeran Aug di sini meminta agar membentuk aliansi dengan kerajaan Earthside. Sebab dalang utama dari penyerangan ini adalah Oliver Storm yang tujuannya masih belum diketahui. Selain itu hanya Shin saja yang bisa mengimbangi dan mengalahkan Storm. Raja Sweet pun di sini menyetujui aliansi tersebut. Kemudian Shin dan Aug pun telah bertekad akan bekerja sama untuk melindungi dunia. Sesampainya di kerajaan Earthside, mereka mendapatkan sambutan meriah dari semua orang. Hanya Mei saja yang tertekan karena desakan dada dari Elizabeth yang besar. Pangeran Aug juga meminta izin kepada raja agar menjadikan dia sebagai utusan supaya bisa membentuk aliansi dengan negara lainnya agar serangan seperti yang terjadi di kerajaan Sweet tidak terjadi lagi jika Shin bisa menggunakan sihir gate di setiap negara. Mei dan Elizabeth juga akan ikut dalam perjalanan ini karena mendapatkan izin dari Shin dan raja. Di sisi lain, Storm sepertinya telah menentukan tujuan barunya untuk menghancurkan Shin Wolford. Dan Storm juga telah melakukan percobaan dengan membuat keturunan dua bangsa iblis bersama Miria. Ultimate Magician pun di sini izin berangkat untuk menyebar ke seluruh negeri agar bisa membentuk aliansi. Di rumah kini hanya ada Merlin dan Melinda saja yang baru merasakan berdua lagi setelah anak-anak itu pergi. Namun tidak lama dari itu, Shin dan yang lainnya kembali ke rumah karena tidak menyiapkan tempat camping. Akhirnya karena terlalu berisik dan merusak suasana mesra Nenek Melinda dan Merlin, Nenek Melinda memarahi mereka lagi untuk diam. Dan film pun berakhir guys. Wah menarik banget nih buat ditunggu season keduanya. Karena ceritanya seru banget buat ditonton. Perjalanan Shin yang selalu berada di hutan hingga belajar sihir dan bela diri menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi dunia. Karena kemunculan para iblis ini bisa menyebabkan kehancuran. Kekuatan dari Shin juga sangatlah kuat hingga selalu membuat semua orang terbengong. Jika kalian suka dengan videonya silahkan klik like, komen, dan subscribe juga ya guys ya. Sampai jumpa di video alur cerita menarik lainnya dan adios.